Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, jurusan akuntansi kelompok 1, ingin menjelaskan tentang perpajakan internasional yang berfokus pada pajak berganda. Apa sih pajak berganda itu? Pajak berganda atau double taxation adalah keadaan ketika suatu penghasilan atau objek pajak yang akan dikenakan pajak lebih dari satu kali dalam periode yang sama. Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya tumpang tindih kewenangan pemajakan antara dua negara atau lebih. Dalam konteks perpajakan Indonesia, pengenaan pajak atas penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana sekarang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Untuk menghindari pajak berganda memiliki dua cara. Yang pertama, Indonesia harus menerapkan mekanisme kredit pajak luar negeri, dan yang kedua, menjalin perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan berbagai negara. Selanjutnya ada prinsip pemajakan dalam pajak berganda. Yang pertama ada prinsip domisili, yaitu memungkinkan negara mengenakan pajak berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak atas seluruh penghasilannya. Yang kedua ada prinsip kebangsaan, yaitu yang mengenakan pajak berdasarkan status kewarganegaraan wajib pajak. Yang ketiga ada prinsip sumber, yaitu mengenakan pajak berdasarkan tempat diperolehnya penghasilan. Perbedaan penerapan prinsip tersebut oleh berbagai negara dapat menimbulkan pajak berganda, sehingga diperlukan mekanisme penghindaran pajak berganda. Kemudian, ada penyebab kenapa terjadinya pajak berganda. Yang pertama, ada perbedaan sistem perpajakan antar negara. Yang kedua, negara sumber dan negara domisili sama-sama mengenakan pajak atas penghasilan yang sama. Yang ketiga, ada perbedaan penentuan subjek pajak. Yang keempat, perbedaan penentuan objek pajak. Dan yang kelima, perbedaan dasar pengenaan pajak. Cara mengatasi pajak berganda adalah dengan 1. Penerapan pasal 24 UU PPH. Yang kedua, pemberian kredit pajak luar negeri. Yang ketiga, kerjasama perpajakan antar negara. Next, jenis-jenis pajak berganda. Yang pertama ada pajak berganda yuridis, yaitu penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua negara, dikenakan kepada wajib pajak yang sama, terjadi dalam periode yang bersamaan. Contohnya, penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari luar negeri. Jenis pajak yang kedua adalah pajak berganda ekonomi, yaitu penghasilan yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali, dikenakan kepada pihak yang berbeda, umumnya terjadi pada laba perusahaan dan dividen. Contohnya, laba perusahaan dikenakan PPh badan, lalu dividen dikenakan pajak. Next adalah dampak pajak berganda. Dampak pajak berganda bagi pelaku usaha, yaitu meningkatkan beban pajak secara signifikan, mengurangi daya saing di pasar internasional, menghambat investasi lintas negara, dan yang terakhir, menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan usaha. Dampak pajak berganda bagi negara, yaitu untuk mendorong praktik penghindaran pajak atau tax avoidance, meningkatkan kompleksitas administrasi perpajakan, menimbulkan perbedaan aturan perpajakan antar negara, dan yang terakhir menyulitkan koordinasi perpajakan internasional. Next, tujuan penghindaran pajak berganda. Penghindaran pajak berganda bertujuan untuk mencegah pengenaan pajak atas penghasilan yang sama oleh lebih dari satu negara. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Yang pertama, mengurangi beban pajak yang berlebihan. Kedua, mendorong investasi dan perdagangan internasional. Dengan demikian, kegiatan ekonomi lintas negara dapat berjalan secara lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, penghindaran pajak berganda juga ada solusinya loh. Yang pertama ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, yaitu perjanjian antar negara untuk menghindari pemajakan atas penghasilan yang sama. Yang kedua ada metode kredit pajak atau tax credit, yaitu pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di dalam negeri. Yang ketiga ada pembebasan pajak atau tax exemption. Penghasilan pajak yang telah dikenakan pajak di luar negeri dibebaskan dari pajak di negara domisili. Nah, melalui P3B ini, tarif pajak atas dividen, bunga, atau royalti juga dapat diturunkan sehingga beban pajak menjadi lebih ringan. Nah, apa sih P3B itu? P3B itu adalah perjanjian antara dua negara untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi beban pajak,
dan mendukung aktivitas ekonomi lintas negara. Manfaatnya, mengatur hak pemajakan, mencegah penghindaran pajak, dan mendorong investasi dan perdagangan internasional. Apa sih manfaat penghindaran pajak berganda? Penghindaran pajak berganda memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan negara dengan menciptakan iklim ekonomi yang lebih adil, efisien, dan kondusif bagi investasi. Manfaat bagi pelaku usaha: yang pertama, membantu mencegah beban finansial ganda. Yang kedua, memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, mendukung ekspansi internasional. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Nah, bagi negara, yang pertama, untuk mendorong investasi asing. Yang kedua, meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, memperkuat kerjasama perpajakan internasional. Yang keempat, membantu mencegah praktik penghindaran pajak. Contoh perhitungan pajak berganda, yang mana datanya adalah sebagai berikut. Penghasilan dari Singapura sebesar 100 juta rupiah, pajak dibayar di Singapura sebesar 15 juta rupiah, dan PPh terutang di Indonesia sebesar 20 juta rupiah, yang mana perhitungan kredit pajaknya berdasarkan pasal 24 Undang-Undang PPh. PPh terutang di Indonesia sebesar 20 juta, dikurangi pajak dibayar di Singapura sebesar 15 juta. Jadi pajak yang masih dibayar adalah 5 juta. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang PPh, pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan sehingga wajib pajak hanya membayar sebesar 5 juta di Indonesia. Kesimpulan dari beberapa penjelasan sebelumnya, yaitu pajak berganda merupakan kondisi ketika suatu penghasilan dikenakan pajak lebih dari satu kali karena adanya perbedaan sistem dan prinsip pemajakan antar negara. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pelaku usaha maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penghindaran pajak berganda melalui P3B, kredit pajak luar negeri, dan metode lainnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, kepastian hukum dapat terwujud, investasi meningkat, dan kegiatan ekonomi internasional dapat berkembang secara lebih efektif. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pajak berganda ini. Mudah-mudahan isi dan penjelasannya dapat mudah dipahami dan dicerna oleh penonton semua. Terima kasih. I just had to let you know you're